Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Moon dan Sun di asal-usul suku di Pulau Alor dan Flores. Kali ini kita akan mengajak teman-teman untuk melihat asal-usul yang ada di Pulau Alor khusus untuk sukunya dan juga suku yang ada di Pulau Flores. Baik, teman-teman, sekarang Sun dan Moon akan menjelaskan asal-usul suku di Pulau Alor. Moon, kira-kira bagaimana ya asal-usul suku di Pulau Alor? Sekarang Moon akan ceritakan asal-usul suku di Pulau Alor. Teman-teman, dulu ada dua suku ya, yaitu penduduk asli dan penduduk yang datang pertama. Jadi, di Pulau Alor itu dipercaya ada dua cerita, yaitu mereka yang mengaku sebagai penduduk asli dan juga penduduk yang datang pertama kali. Teman-teman, kelompok suku asli yaitu suku Kolang, Adang, Kabola, Kolana, Warsina, Tanglapuy, dan Lauma di Pantar. Suku lainnya mewariskan cerita tentang kedatangan leluhurnya, yaitu kawasan Lera Gere atau kawasan sebelah timur merupakan tempat asal mereka seperti Maluku. Jadi beberapa suku di Pulau Alor percaya bahwa leluhur mereka itu berasal dari kawasan sebelah timur, yaitu daerah Maluku. Teman-teman, sekarang kita akan menceritakan asal-usul suku di Pulau Flores. San, tahu tidak? Nama Flores diberikan oleh bangsa Portugis loh, yang menyinggahi ujung timur pulau. Kemudian artinya itu adalah bunga. Iya, Mun, nama asli Pulau Flores juga adalah Nusa Nipa. Nipa seperti sejenis ular raksasa yang dihormati oleh penduduk Flores pada umumnya. Setiap suku mewariskan cerita yang berbeda. Sekarang Mun akan ceritakan. Teman-teman, sekarang Mun akan ceritakan suku yang ada di Flores Timur. Jadi, teman-teman, ya, di sini ada dua. Biasanya disebut dengan penduduk asli atau Ilejadi, kemudian bisa disebut sebagai suku pendatang, yaitu Tenamau. Teman-teman, jadi di sini penduduk asli itu berasal dari kakak beradik, yaitu Lenurat dan juga Sandaringa. Kemudian suku-suku pendatang itu seperti Sina Jawa, dari Jawa, Sinamutin Malaka dari Malaka, Seranggorang dari Maluku, dan Kroko Pukon Lapang Bata dari kepulauan sebelah timur di antara Pulau Alor dan Lembata. Teman-teman, sekarang saya akan menceritakan asal usul suku di Sika. Jadi di sini suku yang paling banyak mendiami daerah Sika yaitu suku Krowe Sika. Suku Krowe Sika ini ada dua, dibagi menjadi dua kelompok. Ada yang namanya kelompok Siansina Malaka, yaitu leluhur berasal dari daratan Asia dengan menggunakan perahu. Perjalanan dari arah tenggara kemudian terhempas oleh ombak dan terdampar di Sika pantai selatan, Pulau Flores. Rombongan ini segera turun ke darat dan menempati daerah perbukitan. Kemudian ada yang namanya kelompok Selong Bengala. Berasal dari Sri Lanka di pantai timur India Selatan, mereka berlayar dari daerah tenggara, kemudian gelombang membuat perahu mereka terhempas ke Watu Tena. Selanjutnya, para pendatang mendiami Tanjung Mukur, mereka pun berbaur dengan kelompok Sian Sina Malaka,
dan menurunkan orang-orang yang ada di daerah Sika. Teman-teman, sekarang Mun akan ceritakan suku yang ada di daerah Ende. Nah, teman-teman, di sini penduduk asli itu disebut ada dua. Yang pertama itu adalah Atalio. Jadi, Atalio ini leluhurnya menggunakan perahu dan terlabuh di Wewaria di pantai utara Kabupaten Ende. Selanjutnya, mereka ke Gunung Kelandato. Di puncak gunung Ine Pare itu ternyata dibunuh, teman-teman. Kemudian kerangka tubuhnya tumbuh padi dan jenis makanan lainnya, sehingga leluhur terpencar memenuhi seluruh wilayah. Jadi, kenapa daerah itu daerah yang subur menurut kepercayaan orang pada zaman itu, ceritanya seperti ini. Kemudian ada yang namanya Ata Ende. Ata Ende itu leluhurnya dikaitkan dengan tokoh Ambu Roro dan Ambu Modo yang berasal dari langit. Kemudian putrinya menikahi salah seorang tokoh dari arah barat, yaitu Jari Jauh. Jadi Jari Jauh ini seperti tokoh misterius yang tidak terlalu diketahui asal-usul pastinya itu dari mana, dan biasanya Jari Jauh ini mengendarai ikan paus loh, teman-teman. Jadi itu menurut kepercayaan orang dulu. Sekarang San akan menceritakan Kabupaten Ngada. Leluhur berasal dari Sine, One atau India. Mereka datang menggunakan perahu layar bercadik. Mulai dari Sri Lanka hingga Sumba pernah mereka singgahi. Akhirnya mereka menetap di Tiwalina, Leknelahi, dan Waimere. Di sana mereka mendirikan perkampungan dan mendirikan tiang-tiang batu sebagai tanda pemilikan tanah mereka. Mereka berbaur dengan suku yang lain dan menyebar ke seluruh pelosok Ngada. Teman-teman, sekarang Bun akan ceritakan asal-usul suku yang ada di Kabupaten Manggarai. Leluhur orang Manggarai berasal dari daerah Sumatera yang disebut Bengkulen, Belangkebo, atau Minangkabau ya teman-teman. Jadi dulu ada yang namanya Mendosawu dan istrinya beserta rombongan meninggalkan Belangkebo. Nah, di sini mereka berlayar ke arah timur menyinggahi Makassar hingga sampai ke Labuan Bajo. Rombongan lalu memasuki daerah pedalaman Manggarai. Di sana mereka berbaur dan menyebar ke seluruh pelosok Manggarai, teman-teman. Makanya ada beberapa orang yang pergi ke Kabupaten Manggarai itu tidak heran bahwa ada beberapa adat yang sedikit mirip dengan orang-orang yang ada di daerah Sumatera, khususnya suku Minangkabau. Teman-teman, itu ya yang bisa kami ceritakan tentang asal-usul suku yang ada di daerah Alor dan juga di Pulau Flores. Terima kasih.